Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Kusmira dengan NPM 1835223357 dari kelas 7E. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai upaya pengembangan etika lingkungan. Nah, yang dimana dalam materi tersebut terdapat beberapa poin. Ya, poin yang pertama yaitu penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Nah, perlu dilakukan upaya berupa penyuluhan tentang kesadaran pentingnya lingkungan. Nah, dalam upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan suatu kesadaran. Pada tahap awal yang perlu yaitu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan masalah ini, bangsa Indonesia sebenarnya sudah cukup tanggap untuk mengantisipasinya. Nah, poin yang kedua yaitu penetapan sikap untuk mempertahankan lingkungan. Pembuatan peraturan tentang lingkungan yang dimana pemerintah melalui program menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Masalah lingkungan ini dimasukkan dalam GBHN sampai dengan tahun 1998 dan ditetapkan seorang menteri yang menangani masalah ini. Nah, pada dasarnya pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara orsinil. Nah, penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Poin yang ketiga yaitu pemanfaatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, penyempurnaan peraturan operasional dalam pengelolaan lingkungan ini kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Nah, dalam undang-undang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH. Nah, masih banyak peraturan lain yang ditetapkan sebagai operasional, baik dalam bentuk keputusan presiden maupun peraturan menteri. Nah, poin yang selanjutnya yaitu kebijakan berwawasan lingkungan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam dengan cara menghargai, mencintai, mengembangkan, dan mendukung kestabilan ekosistem. Nah, dalam kebijakan berwawasan lingkungan ini yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup alam ini. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan menguasai secara berpartisipasi menggunakan dengan memelihara. Nah, manusia tetap menguasai alam, ia tetap menggunakannya. Hal yang perlu diubah adalah cara penguasaan dan cara pemanfaatannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menguasai tidak sebagai pihak luar dan di atas alam, tetapi sebagai bagian alam, sebagai partisipasi dalam ekosistem. Manusia dapat menguasai dengan menghargai, mencintai, dan mendukung dan mengembangkan. Seperti itu. Nah, materi yang terakhir yaitu membangun etika lingkungan baru. Manusia harus menghormati alam. Yang kedua, manusia harus menanamkan rasa tanggung jawab terhadap alam. Yang ketiga, melestarikan. Yang keempat, menanamkan cinta lingkungan kepada generasi penerus.
Yang kelima, adanya larangan dan sanksi tegas bagi pihak yang merusak lingkungan. Yang keenam, memperhatikan dampak dari suatu program pembangunan. Yang ketujuh, sanksi berupa denda materi bagi perusak lingkungan. Materi selanjutnya yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama yaitu pola pendekatan filosofis. Manusia adalah subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksanaan pembangunan. Manusia adalah objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Nah, dalam konteks ini berkaitan keberadaan psikologis lingkungan memegang peranan penting karena psikologis lingkungan merupakan proses untuk membangun manusia yang sadar dan peduli terhadap lingkungannya secara total atau keseluruhan segala masalah yang berkaitan dengannya. Psikologis lingkungan mengatur manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku serta memotivasi manusia untuk membangun komitmen bekerja sama baik secara individu maupun secara kolektif atau kelompok untuk memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini dan mencegah timbulnya masalah baru. Yang artinya di mana manusia harus melakukan pengelolaan lingkungan yang bijaksana, rasional, cerdas, dan bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, dalam pengelolaan sumber daya lingkungan, manusia perlu berdasar pada prinsip ekoefisiensi, artinya tidak merusak ekosistem. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu metode pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama yaitu membangun kesadaran, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. Nah, yang kedua yaitu transfer pengetahuan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan pemahaman dasar mengenai masalah yang berhubungan. Dasarnya adalah eksplorasi kemampuan rasional manusia. Yang ketiga yaitu pengembangan sikap, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai-nilai sosial, perasaan kuat dan kepedulian terhadap lingkungan serta mempunyai motivasi. Yang keempat yaitu pemberian keterampilan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan. Yang kelima yaitu partisipasi dan observasi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan dan mencoba menerapkan tindakan yang tepat untuk membantu memecahkan masalah. Yang kelima yaitu evaluasi dan refleksi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan dengan seluruh pembelajarannya, sehingga menjadi sebuah spiritualitas hidup. Spiritualitas hidup inilah yang akan mendorong perilaku konstan manusia atas lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu pola pendekatan ekologis. Nah, yang pertama yaitu sikap teknokratis. Secara umum, teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu sikap dikotomis. Yang selanjutnya yaitu sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa
lingkungan adalah tempat sumber daya. Yang ketiga yaitu pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Dalam pelaksanaan pembangunan, pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lain lingkungan alam, sumber daya alam hayati dan non-hayati, dan lingkungan binaan, sumber daya manusia dan buatan, sehingga sifat interaksi ataupun interdependensi atau saling bergantungan antara keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Nah, jadi dalam pendekatan psikologis yaitu diharapkan mampu memunculkan pemahaman bahwa antara manusia dengan alam memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam proses pembangunan tetaplah memperhatikan kelestarian lingkungan. Seperti itu. Nah, seperti itu. Namun, upaya peningkatan kesejahteraan manusia harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayati tidak akan menurun kualitasnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.